Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuya Famasari dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu Virtual Private Server. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian VPS. Virtual Private Server atau VPS adalah sebuah tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di infrastruktur fisik yang sama. Di zaman dahulu, sistem administrator secara tradisional hanya memiliki satu server fisik dan hanya digunakan untuk satu tujuan saja. Sementara virtualisasi ini menawarkan kemudahan untuk menghost beberapa server pada satu server fisik saja. Selanjutnya yaitu fungsi dari VPS. Yang pertama, hosting beberapa website. Yang kedua, penyimpanan file hosting. Yang ketiga, menampung traffic super tinggi. Yang keempat, server percobaan. Dan yang kelima yaitu remote desktop. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari VPS. Jadi kelebihannya yang pertama, resource-nya lebih terjamin. Yang kedua, performa server yang lebih reliable dan cepat. Yang ketiga, kontrol. Jadi kita tetap akan memperoleh akses SSH dan root ke server kita. Yang keempat, skalabilitas. Kita hanya perlu menyewa dan membayar sumber daya server yang kita butuhkan. Yang kelima yaitu VPS menjamin privasi dan keamanan file maupun database kita. Nah, kekurangannya yaitu keharusan menguasai pengetahuan teknis. Yang kedua, mempunyai harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan self-hosting. Prinsip dasar Virtual Private Server. Jadi pada dasarnya prinsip dan cara kerja VPS tidak jauh berbeda dengan server fisik. Namun server ini bersifat virtual sesuai dengan namanya. VPS merupakan perangkat server virtual yang mampu menyediakan kebutuhan pengguna sesuai permintaan mereka. Jenis-jenis VPS. Jadi jenis-jenis VPS dibagi menjadi 4. Yang pertama ada OpenVS. Jadi OpenVS ini merupakan VPS pada level sistem operasi dan bekerja dalam self kernel atau macam-macam kernel. Yang kedua KVM atau Kernel Based Virtual Machine atau KVM. Jenis virtual private ini server yang virtualisasinya dalam level kernel. Terus yang ketiga HVM atau hardware virtual machine ialah tipe virtualisasi dalam tingkat kernel yang hampir serupa dengan KVM. Yang keempat, Microsoft Hyper-V, jenis virtualisasi VPS yang sangat tepat untuk Anda jika menginginkan Windows sebagai sistem operasinya. Dan yang terakhir yaitu tips memilih VPS yang benar. Apa aja sih tips memilih VPS yang benar? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan website. Yang kedua, pilih sistem operasi. Jadi ada sistem operasi Windows dan Linux. Yang ketiga, pilih panel hostingnya. Yang keempat, sesuaikan spesifikasi VPS. Yang kelima, sesuaikan dengan anggaran kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.